Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Dewa Rusanda, mahasiswa Teknik Komputer kelas A Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya mata kuliah struktur data, yaitu materi antrian, yang mana di sini tugasnya adalah kita akan membuat program sederhana yaitu antrian BPJS, yang dimana nantinya kita juga bisa mengetahui jumlah antriannya. Oke. Sini yang pertama saya akan menjelaskan flowchart dari program yang saya buat. Di sini ini adalah program utamanya atau main-nya. Di sini yang pertama ada integer, ada deklarasi variabel pilih dengan tipe data integer. Kemudian ada pembentukan objek antrian dari kelas antri. Oke, di sini bisa kita lihat ada kelas antrinya, yang mana di sini ada deklarasi array Q1 dengan panjang elemen maksimal. Oke, selanjutnya ada deklarasi variabel rear dan front. Selanjutnya ada konstruktor yang isinya adalah rear sama dengan -1 atau diisi dengan nilai -1 dan front diisi dengan nilai -1. Oke, di sini ada metodenya void tambah dengan parameter string x. Selanjutnya ada metode panggil, metode tampilkan, kemudian metode jumlah. Oke. Kemudian keluar dari kelasnya. Di sini selanjutnya ada perulangan while dengan kondisi 1 atau ini sama dengan true. Jadi perulangan ini akan terus berlangsung kecuali nanti pengguna menginputkan nilai 4 sehingga dieksekusilah case keempat, yaitu exit. Nah, oke, kita balik lagi. Di sini yang pertama dicetak program antrian BPJS. Selanjutnya dicetak tambah antrian, 2 panggil, 3 tampilkan antrian, 4 keluar. Kemudian enter, kemudian masukkan pilihan Anda. Oke. Selanjutnya di sini kita akan menginputkan nilai yang akan dimasukkan ke dalam variabel pilih. Kemudian ada switch case, yang mana variabel pilih ini akan menentukan case mana yang akan kita pilih. Misalnya kita inputkan nilai 1 atau kita masukkan pilihan kita yaitu 1, misalnya tambah. Nah, maka yang dieksekusi adalah case 1. Di case 1 ini yang pertama ada deklarasi variabel nama dengan tipe data string. Kemudian ada mencetak nama (2), kemudian kita masukkan nama atau kita inputkan data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam string nama ini. Yang fungsinya ini untuk menginputkan nama orang yang akan ditambahkan ke dalam antrian. Selanjutnya ada pemanggilan metode tambah dari objek antrian dengan argumen nama. Misalnya yang tadi kita inputkan namanya adalah Agung, jadi di sini parameternya isinya adalah, jadi nanti di sini argumen nama ini adalah Agung. Oke. Ini adalah metode tambah. Nah, di sini bisa kita lihat ada metode tambah. Tadi kan metode tambah itu parameternya adalah string x. Nah, jadi sekarang string x ini akan diisi oleh argumen nama yaitu Agung. Jadi x-nya ini sama dengan Agung. Oke. Di sini ada seleksi kondisi yang fungsinya untuk memberikan batasan maksimum jumlah antrian. Nah, di sini saya berikan jumlahnya adalah 4 atau batas maksimumnya adalah 4. Jadi apabila rear sama dengan 4, maka dicetaklah antrian sedang penuh, harap bersabar. Kemudian keluar dari metode tambah. Namun apabila nilainya false atau tidak sedang dalam kondisi stack overflow, maka dieksekusilah Q1 plus rear, yang mana rear-nya ini tadi adalah -1. Kemudian ditambah 1, jadi sekarang nilainya 0. Jadi Q1 0 sama dengan X. Jadi
indeks ke 0 akan diisi oleh Agung karena tadi argumennya adalah Agung. Oke. Kemudian dicetaklah Agung ditambahkan dalam antrian, kemudian keluar dari metode tambah. Oke. Setelah keluar dari metode tambah ini, nah dicetak lagi jumlah antrian, dicetak lagi jumlah antrian, kemudian ada pemanggilan metode jumlah dari objek antrian. Di sini bisa kita lihat ada metode jumlahnya. Yang pertama ada deklarasi variabel JML dengan tipe data integer yang langsung didefinisikan atau diisi dengan nilai rear dikurang front. Tadi rear-nya kan sudah sama dengan 0, kemudian dikurang min 1, kan frontnya masih min 1. Jadi 0 dikurang min 1 sama dengan 1. Jadi jumlah JML ini isinya sama dengan 1. Otomatis dicetaklah di sini 1. Oke, jadi dicetak jumlah antrian sama dengan 1. Oke, selanjutnya keluar dari metode jumlah. Dan terjadi lagi perulangan. Dicetak lagi program antrian BPJS dan pilihan-pilihan ini kemudian kita masukkan lagi pilihan kita. Misalnya kita masukkan pilihan tampilkan antrian. Oke, atau ya tampilkan antrian terlebih dahulu. Jadi yang dipilih itu adalah 3, case 3. Jadi selanjutnya di sini akan menampilkan antrian. Selanjutnya ada pemanggilan metode tampilkan dari objek antrian. Oke, metode tampilkan ini. Kemudian di sini ada seleksi kondisi rear sama dengan front. Nah, tadi rear-nya kan sama dengan 0, kemudian front-nya min 1. Jadi ini nilainya false. Jadi yang dieksekusi adalah perulangan untuk menampilkan semua isi dari array Q1. Di sini ada inisiatornya, yaitu front tambah 1. Front tambah 1 kan tadi frontnya adalah min 1 ditambah 1, jadi frontnya sama dengan 1. Sama dengan 0. Jadi di sini integer i sama dengan 0. Apakah 0 lebih kecil dari rear? Lebih kecil sama dengan dari rear. Di sini nilainya true karena rear tadi adalah 0. Oke, karena true dicetaklah Q1 i. I-nya adalah 0. Jadi yang berada pada indeks ke-0 akan dicetak. Nah, tadi yang berada di indeks ke-0 adalah Agung, maka dicetaklah Agung. Kemudian increment i++ dan seleksi kondisi lagi. Di sini nilai i-nya sudah sama dengan 1. Jadi 1 tidak lebih kecil sama dengan 0. Jadi sudah false dan keluar dari metode tampilkan. Nah, tadi di sini kan apabila false, apabila rear sama dengan front atau nilainya true, maka dicetak antrian kosong. Oke, dan keluar dari metode tampilkan. Oke, setelah keluar dari metode tampilkan, dicetak lagi jumlah antrian. Kemudian pemanggilan metode jumlah dari objek antrian, ya, sama seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya perulangan lagi. Nah, balik lagi ke while ini. Dicetak lagi program antrian BPJS. Pilihan-pilihannya kita masukkan pilihan kita, misalnya kita masukkan pilihan 2 yaitu panggil. Ini fungsinya untuk memanggil orang yang sedang berada dalam antrian sehingga keluar dari antrian. Jadi yang dieksekusi adalah case 2. Nah, di sini yang pertama langsung pemanggilan metode panggil dari objek antrian. Oke, di sini ada metode panggil. Apabila front sama dengan rear, maka dicetak antrian kosong. Namun tadi frontnya itu, oke, di sini ada salah ketik. Oke, tadi kan nilai frontnya masih sama dengan min 1, kemudian rear-nya tadi kan frontnya masih min 1 dan rear-nya sudah sama dengan 0. Oke, jadi ini false. Jadi yang dieksekusi adalah cetak panggil
Q1 plus front. Tadi frontnya -1 jadi sekarang 0. Jadi cetak Q1 0. Jadi panggil Agung kemudian untuk menyelesaikan urusan BPJS-nya. Kemudian stop atau keluar dari metode panggil. Oke. Selanjutnya setelah itu di sini ada print jumlah antrian, kemudian pemanggilan metode jumlah dari objek antrian. Ya, prosesnya sama dengan yang dijelaskan sebelumnya di metode jumlah ini. Oke. Selanjutnya perulangan lagi ke while. Nah, di sini dicetak lagi program antrian BPJS dan pilihan-pilihannya, kemudian kita masukkan pilihan. Misalnya sekarang kita masukkan pilihan 4 atau kita inputkan angka 4, maka yang dieksekusi adalah case keempat. Case keempat ini adalah isinya adalah exit. Nah, yang mana exit ini fungsinya untuk keluar dari program tanpa ada kendala atau tanpa ada error. Jadi setelah kita menginputkan angka 4 atau memilih case keempat, maka programnya akan berhenti dan keluar dari program. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan programnya. Di sini kita coba. Oke, di sini bisa kita lihat ada kelas antri seperti yang saya jelaskan di flowchart tadi. Kemudian ada ini deklarasi string Q1 dengan nilai max. Di sini saya sudah definisikan maxnya adalah 1000. Selanjutnya ada deklarasi rear dan front di dalam kelas antri, dan di sini ada metode-metodenya, ada metode tambah, panggil, tampilkan, dan jumlah. Di sini konstruktornya yaitu antri yang isinya adalah rear diisi dengan -1 dan front diisi dengan -1. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam in main. Oke, kita coba jalankan programnya. Oke, seperti ini. Yang pertama, misalnya kita masukkan, sekarang kita masukkan pilihan kita. Nah, di sini ada cin pilih, yang mana ini akan masuk ke nilainya akan masuk ke dalam integer pilih. Oke, misalnya kita masukkan 1. Oke, kita masukkan 1. Nah, setelah kita memasukkan 1, otomatis yang dieksekusi adalah case 1 ini. Nah, di sini ada deklarasi string nama, kemudian cout nama. Di sini bisa kita lihat ditampilkan string nama .2. Kemudian ada cin nama. Di sini kita akan menginputkan lagi yang nantinya akan masuk ke dalam string nama ini. Misalnya kita inputkan Agung, oke, maka dilakukan pemanggilan metode tambah dari objek antrian dengan argumen nama. Namanya adalah Agung. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode tambah. Oke. Ini adalah metode tambah. Di sini ada seleksi kondisi if rear lebih besar sama dengan 4. Tadi rear-nya kan -1, jadi -1 ini ya nilainya false, jadi yang dicetak adalah 22. Namun apabila nilainya true, maka yang dicetak adalah antrian sedang penuh. Harap bersabar. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini fungsinya sebagai nilai maksimum. Di sini saya berikan nilai maksimum antriannya yaitu 4, atau istilahnya stack overflow-nya adalah 4. Nah, apabila ini false, maka yang dieksekusi adalah baris ke-22. Q1 indeks ke plus rear, rear-nya kan -1 ditambah 1 jadi 0, maka diisi dengan nilai X. Otomatis di sini Q1-nya, Q1 indeks ke 0 akan diisi dengan Agung. Oke. Selanjutnya cetak Agung ditambahkan dalam antrian. Oke, di sini kita enter dan kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini sama seperti yang saya jelaskan, Agung ditambahkan dalam antrian. Kemudian keluar dari void tambah ini. Di sini ada cetak jumlah antrian. Di sini bisa kita lihat jumlah antrian .2, ya. Kemudian pemanggilan metode jumlah. Pemanggilan metode jumlah. Di sini metode jumlahnya
Oke, di sini tadi saya ubah jadi void. Kemudian ada deklarasi integer variabel jumlah dengan tipe data integer yang isinya rear dikurang from. Nah, rear-nya kan itu 0, kemudian dikurang from-nya itu masih min 1. Jadi nilainya sama dengan 1 karena dikurang min 1. Jadi JML ini sekarang nilainya adalah 1. Maka yang dicetak adalah jumlah antrian titik 2 1. Oke. Selanjutnya membuat dua baris baru dan break atau keluar dari case 1 ini. Setelah keluar dari case 1 ini, di sini bisa kita lihat setelah keluar dari case 1 di sini ada gauge yang fungsinya untuk menyembunyikan perintah berikutnya atau output yang akan ditampilkan berikutnya. Nah, misalnya di sini kan masih kosong nih. Nah, ini gara-gara gauge-nya. Nah, kemudian setelah kita memasukkan inputan apapun dari keyboard, misalnya kita enter, barulah akan muncul lagi atau barulah akan dieksekusi lagi baris ke 52 dan 53 ini. Oke. Setelah itu kita masukkan lagi pilihan. Misalnya sekarang kita pilih 3, oke. Misalnya kita pilih 3. Sini kita coba pilih 3. Kita tampilkan antriannya. Di sini menampilkan antrian. Nah, antriannya kan baru 1 nih, yaitu Agung, dan di sini bisa kita lihat jumlah antriannya sama dengan 1. Mungkin untuk proses atau penjelasan mengenai metodenya ini sudah saya jelaskan di flowchart tadi, di penjelasan flowchart tadi. Jadi mungkin saya akan fokus menjelaskan program yang saya buat ini. Oke. Di sini saya akan contohkan atau lakukan untuk memilih semua pilihan yang terdapat di sini. Nah, sekarang misalnya kita masukkan pilihan 2, kita lakukan pemanggilan, ya. Nah, di sini maka muncul output panggil Agung untuk menyelesaikan urusan BPJS-nya. Sekarang jumlah antriannya 0 karena Agung sudah keluar dari antrian. Oke. Saya akan mencoba untuk menampilkan apa yang terjadi apabila antriannya sudah penuh. Nah, di sini saya akan coba tambahkan 1. Misalnya kita tambahkan lagi Agung. Oke, Agung telah ditambahkan dalam antrian, jumlah antrian 1. Kita tambahkan lagi, kita pilih 1, misalnya Sasa. Oke, kita tambahkan. Oke, Sasa ditambahkan dalam antrian, jumlah antrian sama dengan 2. Selanjutnya kita tambahkan lagi 1, namanya misalnya Doni. Oke, kita tambahkan, Doni ditambahkan dalam antrian, jumlah antrian 3. Oke. Sekarang kita tambahkan lagi 1. Oke, kita tambahkan misal namanya Denis. Nah, sekarang Denis ditambahkan dalam antrian, jumlah antriannya 4. Oke, kita tampilkan dulu isi dari antriannya. Misalnya kita pilih 3, kita tampilkan isi dari antriannya. Oke. Di sini menampilkan antrian, ada Agung, Sasa, Doni, dan Denis. Jumlah antriannya 4. Sekarang kita coba tambahkan lagi. Oke, kita pilih 1. Misalnya kita tambahkan Dodo. Nah, di sini antrian sedang penuh, harap bersabar. Jumlah antrian sama dengan 4. Oke. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini saya telah menentukan batas maksimum antriannya yaitu 4. Jadi apabila nilainya sudah 4, maka akan muncul kalimat antrian sedang penuh, harap bersabar. Oke. Sekarang kita coba panggil. Oke, kita pilih 2. Oke, panggil Agung untuk menyelesaikan urusan BPJS-nya. Oke. Yang pertama dipanggil yaitu bisa kita lihat Agung, ya, karena Agung yang pertama dimasukkan. Oke, selanjutnya kita panggil lagi
Oke, panggil Sasa untuk menyelesaikan urusan BPJS-nya. Mungkin semua pilihannya sudah saya coba, tinggal yang keempat. Oke, di sini sekarang kita coba masukkan pilihan keempat, yaitu exit atau keluar. Nah, di sini kita pilih 4 kemudian enter. Nah, proses ini sudah keluar dari proses pemrogramannya. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.